واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Wadrib lahum, buat perumpamaan, berikan perumpamaan buat mereka manusia, wahai Muhammad. Masalan, sebuah model, rajulaini, dua orang pria. Ja'alna li'adihima, yang kami jadikan untuk salah seorang di antara mereka, punya jannata ini, dua kebun, min a'nabin, dari anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi kebun anggur itu dengan kurma-kurma. Dan waja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun kurma dan anggur itu zar'a, ladang. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, ini Allah buat dalam Al-Quran, ini ilmu tentang pertanian. Nanti sama ayah bunda cari ya. Saya nggak ketemu tuh. Dari kemarin semalam saya cari kebun anggur sama kebun kurma nyatu di belahan dunia mana itu. Apakah sama-sama bisa tumbuh bareng? Karena anggur punya spesifikasi tersendiri. Dia bisa ditanam dari ketinggian MDPL 5 sampai 1000. Nah, Malang nih, banyak anggurnya nggak tuh, Bunda Herina, nah, Bunda Leila. Nah, jadi makin tinggi, makin enak biasanya. Di Probolinggo us kalau anggur. Probolinggo. Terus Aceh juga sudah ada. kurma juga punya Di daerah spesifikasi Pasuruan, sendiri. di daerah Pasuruan, kurma di daerah Pasuruan juga ada di Malang. Jadi kurma itu mulai dari 25 sampai 400-an MDPL. Dan gimana ceritanya ini? Dua-duanya subur, bisa di satu area. Oh, ini berarti dia punya teknik pertaniannya keren. Orang ini dikasih teknologi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa segala-gala subur. Mau kurmanya, mau anggurnya, mau segala macam ladang yang ditanam subur. Nah, besok bakal ketemu tuh sama kita, ayah bunda. Tentang bahwa nggak ada kurang-kurangnya, berlimpah semua yang ditanam tuh. Jadi teknologinya canggih, ilmu pengetahuan yang dikuasai luar biasa, dan hasilnya mantap. Kadang-kadang tuh ayah bunda tanya kepada mereka yang bertani, mereka yang bercocok tanam. Kadang-kadang mereka sudah tahu ilmunya, sudah tahu musimnya, sudah tahu pupuknya, sudah tahu bibitnya. Hasil belum tentu seperti yang diharapkan. Nah, ini segala-gala berlimpah. Menyatukan kebun anggur dan kebun kurma aja keren banget. Kurma tuh sekarang ada yang hibrid, ayah bunda. Jadi 5 tahun udah bisa panen. Dulu di zamannya Rasul, apalagi ayat-ayat ini, nggak tahu nih tarifnya, sejarahnya, kapan terjadinya. Nah, ini nggak penting, karena terlalu banyak nih peristiwa di dunia ini. Kalau segala-gala disebutkan, nanti Al-Quran jadi buku sejarah. Tapi yang penting Al-Quran adalah hidayah, pedoman buat kita semuanya. Pernah ada dua orang pria, kasih tahu Muhammad kepada umatmu, yang salah seorangnya kami kasih dua kebun anggur. Kebun anggur tuh, ayah bunda, kalau kita nanam, kelihatan tuh dari batangnya. Kalau batangnya masih kecil, tipis, ini baru pemula. Tapi kalau ngelihat kebun-kebun anggur yang batangnya udah gede-gede, ayah bunda, udah sampai ratusan tahun, wah itu keren. Dan
Biasanya ya Bunda, orang yang punya kebun anggur tuh kaya raya. Kalau di Eropa tuh kebun anggur yang luas, nanti ada chateau-nya, ada palace-nya, ada kastilnya. Jadi orang kaya yang punya. Dan anggur, kalau punya kebun anggur, nah nanti mereka juga punya penyulingannya. Mereka juga punya pabrik wine-nya. Nah ini 2 kebun kurma. Berapa luas? Mas Bob, nggak disebutin tuh. Dalam sejarah berapa luas? 2 buah kebun anggur. Buat perumpamaan aja nih, ayah bunda. Mas Bob pernah diundang di daerah Lampung, tablik akbar. Ada kebun pineapple, nanas. Ayah bunda nanti cari. Nama perusahaannya GGP. Nanasnya nggak dijual di Indonesia dia, ayah bunda. Jadi 100% ekspor. Great Giant Pineapple GGP. Jadi, waduh, itu industri dijual dalam bentuk can, jadi dalam bentuk kalengan ekspor. Berapa luas kebun nanasnya? Karyawan yang jamu usbab abil usai tausiah tuh di rumah mereka bilang ini ada 25.000 sampai 35.000 hektar. 25.000 sampai 35.000 hektar. Dan karyawannya juga banyak. Jadi lebih dari 20 ribuan orang karyawannya. Gambaran buat ayah bunda aja. Ini baru kebun nanas yang ada di Indonesia. Itu bonggol nanas, Ospo. Jadi nggak dipakai bonggolnya. Nah itu limbah dari sekian puluh ribu hektar itu. Nah ini bonggol nanasnya karena proteinnya bagus, dikasih makan sapi. Sapi 15 ribuan dipelihara, dikasih makan bonggol nanas. Dan Masya Allah, itu sapinya gemuk-gemuk, dan kotoran sapinya aja jadi apa namanya itu, jadi biogas, jadi bikin listrik buat semua pabrik dan perumahan mereka. Masya Allah, baru 1 kebun. Kemarin Gus Bob juga dengar tuh salah satu podcast, ada Raja Singkong di Indonesia. Jadi udah lebih dari 40 tahun di podcastnya Pak Helmi Yahya. Rupanya singkong itu bisa jadi tenaga listrik. Singkong itu bisa jadi macam-macam. Singkong yang kita taruh apa namanya sticknya aja tuh, tongkat lempar aja bisa tumbuh di Indonesia. Dan Masya Allah, rupanya yang paling bagus juga di Sumatera kalau ditanam. Dan dia berharap bisa nanam kira-kira 500.000 hektar. Wow. Jadi kalau kebayang ya Bunda, Allah nggak sebutin ini. Berapa luas tuh 2 kebun anggurnya. Berapa luas kebun kurmanya. Hingga nanti orang ini bakal kufur sama Allah. Udah dikasih teknologi keren, sudah dikasih teknik pertanian asik, dikasih segala-gala sukses. Dan Masya Allah, tadi Uspo bilang tuh, waktu di GGP dikasih minum susu sapi mereka. Dan mereka bilang, ini lagi percobaan untuk dijual, Uspo. Dari setiap hari kira-kira 5.000 liter susu mereka perah. Dan Alhamdulillah sampai ketemu model marketingnya mereka mau jual. Jadi setiap hari kami dibagikan. Dan kami udah bosen sama susu ini. Bayangin 5.000 liter susu. Mulai dari nanasnya, mulai dari sapinya, mulai dari listriknya, susunya, segala-gala. Nah, nanti yang ngerti soal industri seperti Ayah Suhadi segala macam. Nah itu lihat.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam ayat yang simpel ini, yang kadang-kadang otak kita nggak nyampe ini. Betapa canggihnya Allah hadirkan anugerah ini. Wadrib lahum masalan. Kasih perumpamaan buat mereka, seluruh manusia Muhammad. Pernah ada dua orang. Aku hadirkan. Ini dua orang bersaudara. Dua orang bersahabat. Kami kasih kepada salah seorang di antara mereka dua kebun anggur. Luasnya berapa ya Allah? Nggak usah diceritain. Barusan Usbab sebut aja, ada orang di Indonesia ini punya ladang nanas segede gitu. Puluhan ribu hektar. Dan coba tulis di chat, siapa yang belum pernah dengar GGP yang Usbab ceritakan? Punya ladang 25.000 sampai 35.000 hektar, kita nggak pernah dengar. Dan Usbab juga nggak pernah dengar sebelum hadir di sana. Jadi, Allahu Akbar. Segede 25.000, 35.000 hektar kebun nanas saja kita nggak pernah dengar. Ini sudah Allah cantumin dalam Al-Quran. Dan segede gitu sudah dicantumin dalam Al-Quran, itu aja nggak disebut sama Allah. Maknanya nggak tahu nih pemilik GGP ini ntar bakal dicantumin nggak dalam sejarah. Ada lagi tuh ayah bunda pemilik kebun sawit di Indonesia yang jutaan hektar. Dan asiknya lagi, kita nih orang Indonesia nggak tahu siapa pemiliknya. Rupanya pemiliknya Singapura, pemiliknya Malaysia. Dan kelapa sawit itu ada yang punya ratusan ribu hektar, ada yang punya jutaan hektar. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur pernah ngomong bahwa konsesi sawit batubara yang kami berikan rupanya lebih gede daripada peta Kalimantan Timur. Nah, Bunda Nur Latifah kali yang kawan-kawan di kejaksaan udah sering periksa tuh yang begituan. Jadi coba bayangin, ayah bunda, kalau manusia zaman sekarang punya kebun-kebun yang kayak begitu aja, kita banyak yang nggak tahu. Nah sekarang disebutin sama Allah. Ini pernah aku berikan pada satu orang 2 kebun anggur. Kebun anggur itu dikelilingi dengan kebun-kebun kurma. Habis itu di antara kebun anggur dan kebun kurma itu masih lagi ada ladang. Dan semuanya hebat. Semuanya subur. Hingga nanti akan menghadirkan rasa ujub, rasa congkak, jumawa yang Allah nggak suka. Ayah bunda juga nanti cari ya dalam surat Saba. Surat Saba. Ada kalimat yang sering kita dengar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya Allah bikin baldat thayyibah. Negeri yang keren banget. Berkahnya banyak. Wa rabbun ghafur. Dan Allah mengampuni mereka. Udah negerinya subur, makmur, dan Allah ampuni para penduduknya. Wah nikmat. Tapi mereka kufur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah buat kebun-kebun mereka gagal. Segala-gala yang ditanam itu nggak bisa lagi. Dan yang disisain sama Allah hanya pohon bidara yang pahit aja. Ini negeri Sabah di daerah Yaman. Ya bunda, dengarkan perumpamaan yang Allah kasih. Dulunya subur, sampai sekarang kering kerontang. Yaman. Apakah bisa terjadi pada negeri kita Indonesia? Jawabannya amat bisa. Dan negara-negara yang kering kerontang nanti bakal subur, kata Rasulullah SAW. Jadi bakal keluar air, bakal tumbuh pepohonan. Dan itu bakal terjadi.
Ada orang yang pas-pasan, tapi dia taat sama Allah, rajin bekerja, nanti Allah kasih nikmat. Yang sempit Allah lapangkan. Tapi ada yang lapang, segala-gala mudah. Tapi karena kufur, nanti Allah sempitkan. Allah susahkan. Ayah bunda nanti cari itu. Baldatun warabbun ghafur. Ani fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatain min aslin wa sidrin qalil. Nanti ayah bunda bakal cari. Dikasih negerinya makmur sama Allah. Aman, perjalanan gampang. Mereka mengatakan, kenapa enggak dijauhin aja ya Allah, baina asfarina. Perjalanan kami ini. Udah dikasih kereta cepat, udah dikasih teknologi, dikasih pesawat, segala macam. Pengen nyari yang susah. Bener. Allah susahin. Jadi begal, banyak perampok. Perjalanan jadi udah nggak aman lagi. Karena itu banyak bersyukur, ayah bunda. Banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih yang ada sekarang nih, syukuri. Jangan tanya berapa banyak anugerah yang Allah janjikan. Tapi apa yang sudah di tangan kita, syukuri. Apa tuh? Umur. Apa tuh? Rezeki. Apa itu? Keluarga. Pasangan kita. Anak-anak kita. Yang ada nih, rawat, jaga, syukuri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun yang dikasih sama Allah adalah yang terbaik, maka ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nanti ayah bunda bakal sampai itu ayat. Bukan saya yang hebat nih. Bukan karena kerja keras saya. Bukan karena kami orang tua pandai mendidik anak-anak. Bukan. Masya Allah la quwata illa billah. Nah siklus tuh begitu ayah bunda. Kadang-kadang yang di bawah pengennya di atas. Nanti sudah di atas, lupa diri, maka Allah jatuhkan lagi ke bawah. Yang bahagia, suka lupa diri, nanti Allah hadirkan duka. Maka yang duka juga jangan sempit hati, nanti bakal Allah hadirkan kebahagiaan. Seperti malam berganti siang, siang berganti malam. Hujan berganti dengan panas, dan panas nanti juga bergantian dengan hujan. Hidup ada matinya, mati juga nanti akan ada kehidupan. Terus saja Allah terin itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa yang abadi cuma Allah. Yang tetap dalam kehidupan ini adalah perubahan. Perubahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terapkan untuk kita. Dan kita ini selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi dikasih, bersyukur. Dalam kondisi nggak dikasih, bersabar. Wadarib lahum masalan. Buatkan untuk mereka Muhammad masalan. Sebuah contoh ini. Rajulaini, dua orang pria. Ja'alna li'ahdihimma, yang kami buat untuk salah seorangnya. Jannataini, dikasih dua kebun anggur. Min a'nab. Allah nggak ceritain berapa luasnya. Karena luas itu nggak terlalu penting buat kita. Nanti kalau dikasih tahu luasnya, kita bakal terbelalak. Orang banyak pemilik kebun di Indonesia aja nggak ketahuan, padahal punya ribuan, ratusan ribu, jutaan hektar, masih nggak ketahuan siapa pemilik. Wafafnahuma, dan kami kelilingi. Dua kebun anggur itu binakhlin, dengan apa? Pohon-pohon kurma. Waja'alna bainahuma zar'a, di antara kebun kurma, kebun-kebun anggur itu masih kami buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, masih kami buat apa? Zar'a, berbagai macam ladang. Ayah bunda nanti perhatikan. Ja'alna, hafafna, Allah mengatakan kami yang buat, kami mengelilingi. Jadi sesungguhnya nanti balik dia ke surat Al-Waqi'ah. Dalam surat Al-Waqi'ah, ayah bunda pernah tahu kan bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aitum ma tahrusun,
Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Fara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Yang membuat itu dia tumbuh, kalian apa kami? Kalau kami pengen, ja'alna law nasya'u laja'alnahu hutaman. Kalau kami pengen, maka kami hancurkan. Taman. Dan kalian bakal kaget, bingung, panik. Innala mughramun. Kami sia-sia. Bal nahnu mahrumun. Kami nggak dapat apa-apa. Nah, ayah bunda. Jadi perhatikan. Waja'alna wa hafafnahuma. Kami yang jadikan kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus dalam setiap upaya kita jangan lupa ucapkan bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya mudah ntar cari itu ayat-ayat yang tadi sebut dan juga mulai setiap nikmat yang Allah kasih latihan ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jazakumullah ayah bunda. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.